Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang pengolahan limbah cair secara fisika. Pendahuluan, perubahan kualitas air secara fisika, kimia, dan biologi tentu dapat berakibat pada kehidupan mikroorganisme. Adanya bahan-bahan pemotor di badan air, seperti di danau, sungai, akuifer, dan lain-lain, itu dapat mempengaruhi kehidupan mikroorganisme. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air oleh kehidupan manusia sehingga kualitas air itu turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Sumber pencemaran air itu ada dua, pencemaran langsung dan tidak langsung. Pencemaran langsung adalah pencemaran yang berasal dari sumber tertentu, misalkan pabrik, sistem buangan, sumber minyak. Namun kalau sumber tak langsung, pencemaran yang berasal dari penyebaran sumber yang tidak jelas. Misal air dari jalan, kemudian limbah rumah tangga, atau juga dari kegiatan pertanian. Itu merupakan sumber tak langsung. Nah, seperti di sini di gambar ini kita bisa melihat yang merupakan sumber langsung adalah seperti perusahaan. Nah, ini point source ini bisa menimbulkan pencemaran jika tidak diolah. Kemudian lahan pertanian. Lahan pertanian misalkan dia menggunakan pestisida yang berlebihan, ini akan menyebabkan pencemaran air secara tidak langsung. Begitu juga dengan perkotaan dan rumah-rumah penduduk, ini merupakan titik-titik no point, artinya non point sumber tidak langsung. Sedangkan pabrik itu merupakan point source, sumber langsung. Pencemaran air itu ada dari bahan patogen, disebabkan bahan kimia organik, bisa disebabkan bahan kimia anorganik, kekurangan oksigen atau eutrofikasi, endapan, sedimentasi, polusi panas. Ini macam-macam pencemaran air. Bahan-bahan patogen itu menimbulkan demam atau panas, tifus, kolera, dan disentri. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan adalah parasit, virus, bakteri, buangan manusia, dan hewan. Bahan kimia organik itu bisa menyebabkan kanker dan kerusakan sistem saraf. Yang menyebabkan itu adalah pestisida yang digunakan oleh para petani di bidang pertanian. Kemudian minyak, oli, bensin, deterjen, buangan pabrik, aliran dari sawah maupun ladang. Karakteristik limbah atau waste characterization. Pertama adalah terdiri dari metal, logam. Seperti iron, itu besi, lead, timah, merkuri, timbal, krom, koper, tembaga, dan seterusnya. Dan elemen-elemen bahan kimia lain atau senyawa-senyawa, unsur-unsur yang lain yang bisa menyebabkan limbah adalah arsenik, sianida, senyawa klorin, senyawa klorida, dan larutan klorid. Juga benzena, toluena, etilbenzena, dan silen. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari proses industri dan komersial, juga berasal dari pengoperasian rumah tangga.
Termasuk juga storm water, yaitu air hujan yang tidak teresap oleh tanah. Limpasan ini berbahaya karena mengandung polutan antara lain logam berat, bakteri, tumpahan oli, solid dan lainnya. Jadi air yang menggenang itu akan bisa bereaksi atau bercampur dengan logam-logam besi, ya, sehingga terjadi air yang atau limbah yang beracun. Sistem pengolahan air limbah tentunya air yang sudah tidak sesuai dengan standar itu harus diolah. Pengolahan limbah ada 3, sistem pengolahan fisik, sistem pengolahan biologis, dan sistem pengolahan kimia. Sistem pengolahan fisik itu ada 5 tahapan, yaitu sumber pengumpul, saringan sampah atau screen, kemudian yang ketiga adalah bak penampung pasir, green camber, kemudian bak pengendap 1, primary sedimentasi, dan yang kelima adalah bak pengendap 2 atau clarifier. Jika pengolahan biologis itu ada pengolahan aerobik dengan mikroorganisme yang memerlukan oksigen, kemudian pengolahan anaerobik dengan mikroorganisme yang tidak memerlukan oksigen. Pengolahan aerobik ada kolam aerasi, ada kolam aerasi fakultatif, ada proses lumpur aktif, ada extended aeration dan parit oksidasi. Aerobik, anaerobik ya, ada filter anaerobik dan outflow anaerobik, storage blanket. Yang ketiga adalah kolam anaerobik, anaerobik pond, 4 anaerobik benefit. Dan di sini ada pengolahan gabungan dan juga ada pengolahan kombinasi. Yang ketiga adalah pengolahan kimia. Itu ada 3, netralisasi, presipitasi, dan koagulasi dan flokulasi. Sistem pengolahan air limbah secara fisika yang kita bahas saat ini adalah hanya menggunakan proses secara fisika sebagai variabel pertimbangan untuk rekayasa pemisahan dari air dengan polutan atau zat-zat pencemar yang ada di dalam limbah. Jadi untuk memisahkan polutan-polutan atau zat pencemar itu dengan air. Tujuan pengolahan fisika itu memisahkan zat yang tidak diperlukan yang ada dalam air tanpa menggunakan reaksi kimia maupun reaksi biokimia. Tahap pengolahan secara fisika ada 3, pengapungan, penyaringan, pengendapan. Jadi pengapungan, ya, disaring, kemudian diendapkan. Tahap pengapungan atau flotation atau flotasi ya, adalah proses memisahkan zat padat tersuspensi atau dapat berupa cairan dari air limbah dengan cara menaikkan ke atas permukaan limbah akibat berat jenis yang lebih kecil dari air limbahnya. Jadi air limbah itu dipisahkan dari zat yang berbahaya dengan cara pengapungan. Jadi zat yang berbahaya itu memiliki massa jenis yang ringan, yang lebih kecil sehingga ke atas. Yang air limbahnya ke bawah. Pemisahan akan lebih efektif apabila dilakukan penambahan gelembung-gelembung gas ke dalam fase cair, di mana gelembung tersebut akan melekat pada zat padat tersuspensi dan mendorong naik ke permukaan. Bahan yang dapat dipisahkan, misalkan minyak dan lemak. Ya, jadi dengan cara ditambahkan gelembung-gelembung gas ke dalam fase cair. Jadi minyak kalau kita lihat minyak dengan air pasti minyak itu akan ke atas. Ya, bisa diapungkan minyak itu. Dan lemak. Pengolah ini hanya dapat diterapkan untuk menghilangkan zat padat tersuspensi. Sedangkan pencemar yang masih berupa zat terlarut tidak dapat diolah. Ya, jadi zat pencemar yang masih bercampur dengan air limbah itu tidak bisa diolah. Yang berikutnya adalah screening, disaring, penyaringan.
Tujuannya memisahkan kotoran-kotoran yang berupa zat padat kasar dan berukuran relatif besar yang ada di dalam air limbah. Nah, ini contoh saringannya, ya, bar screen. Ya. Saringan dapat berupa kawat, kisi-kisi, kawat kasar maupun plat berlubang. Ada ukur-ukuran dalam penyaringan, ya, filtration. Ukuran partikel yang dihilangkan tergantung pada ukuran pori media. Skalanya adalah skala mikron. Ya. Ada hyperfilter RO, ya, skala atomik, ya, 0,001 mm. Ada nanofilter 0,01, ada ultrafilter, ada microfiltration, dan particle filtration. Jadi ada hyperfiltran itu 0,001 mm, nanofiltran ada 0,01, ultrafilter 0,1, micron filtration 1, particle filtration 10, 100, bahkan 1000. Sedimentasi. Jadi setelah tadi diapungkan, kemudian disaring, kemudian tahap berikutnya adalah disedimentasi, diendapkan. Pengendapan adalah proses memisahkan zat padat tersuspensi dari air limbah dengan cara mengendapkannya. Jadi kalau misalkan tidak lolos tadi di saringan, flotasi, maka dia zat padat bisa dipisahkan dengan pengendapan. Proses memisahkan zat padat suspensi dari air limbah dengan cara mengendapkannya. Proses pengendapan terjadi gaya gravitasi itu sendiri. Operasi ini sering dipakai menggunakan parit di dalam grid camber dan polutan tersuspensi di dalam pengendap 1 dan bak pengendap 2. Nah, ini contohnya adalah bak pengendap. Unit pengolahan fisika, ya, pengolahan fisika ada sumur pengumpul, screen, grid camber, bak penampung pasir, primary sedimentasi, dan clarifier. Sumur pengumpul adalah bangunan pengolahan pendahuluan yang dilengkapi pompa yang berfungsi untuk memumpahkan air limbah ke instalasi pengolahan air limbah. Fungsi sumur pengumpul adalah untuk menampung air limbah dari saluran air limbah yang berada di bawah permukaan instalasi pengolahan air limbah. Jadi tujuannya adalah mengumpulkan air limbah yang telah dihasilkan oleh pabrik. Sumur pengumpul dapat dilengkapi dengan bak penampat lemak, oil, and grease sebelum air limbah masuk ke dalam sumur untuk menyaring minyak dan lemak yang mungkin masuk ke dalam sumur. Jadi, dilengkapi dengan bak penampat lemak sebelum nanti masuk untuk disaring minyak dan lemaknya yang mungkin masuk ke dalam sumur. Kriteria desain untuk sumur pengumpul yang penting adalah waktu detensi. Jadi waktu detensi itu adalah waktu di mana air tersebut berada di alat yang akan dilalui. Misalkan di sumur pengumpul ini waktu detensi ya tidak boleh lebih dari 10 menit. Jadi air ya, tidak boleh tetap di sumur pengumpul ini selama 10 menit. Harus terus mengalir. Hal ini menghindari terjadinya pengendapan dalam sumur. Jadi, waktu detensi di dalam sumur pengumpul adalah 10 menit. Sumur basah dan sumur kering. Inilah pembagian jenis sumur pengumpul. Sumur basah menggunakan pompa submersible atau suspended atau motor yang terpasang di dalam level muka air di dalam sumur basah, sedangkan bagian pompa terendam. Sumur kering merupakan salah satu dari self-priming suction lift centrifugal pump atau pompa sumur kering dipasang dalam kompartemen yang terpisah dengan air yang dihisap. Jadi sumur basah ini ya
pompanya itu ada di sumur, sedangkan pompanya terendam. Jadi pompanya itu terendam di air, berkering tidak terpisah. Nah, ini sumur pengumpul. Nah, di sini ada basah, sumur basah. Ini terendam, ya, pompanya. Kemudian ini yang sebelah kanan adalah sumur kering. Kemudian dilengkapi oleh dalam sumur pengumpul ini oleh pemisahan. Tujuannya dalam sumber pengumpul ini kan untuk memisahkan air dan oli ya. Ya, kita tahu di sini ini limbah ya, maka minyak akan ke atas, kemudian yang padatan akan ke bawah, sehingga akan dihasilkan air yang bersih. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi air yang masuk, ya, kemudian minyak di atas, kemudian yang padatan akan ke bawah, kemudian air yang bersih akan ke saluran berikutnya. Bagaimana saringan sampah? Saringan sampah berfungsi untuk memisahkan zat padat kasar yang berukuran besar seperti plastik, kertas, daun, dan lain dari air limbah. Saringan dilengkapi oleh kawat atau kisi-kisi maupun plat-plat berlubang untuk menghalangi padatan yang berukuran besar maupun ke dalam pengolahan air limbah. Saringan yang biasa digunakan adalah air limbah memiliki beberapa kriteria. Misalkan ini kecepatan aliran lewat celah. Pembersihan secara manual 0,3 sampai 0,6. Pembersihan dengan alat mekanik 0,6 sampai 1. Lebar 4 sampai 8 mm. Kalau untuk membersihkan alat mekanik itu 8 sampai 10. Tebalnya 25 sampai 50 mm. Untuk pembersihan dengan alat mekanik ya, itu 50 sampai 75 mm. Jarak bersih 2 batang 25 sampai 75 dengan cara manual. Kalau dengan mekanik 10 sampai 50 mm. Kemiringan terhadap horizontal derajat 45 60 derajat, kalau mekanik 75 sampai 85 derajat. Kehilangan tekanan lewat celah cara manual 150 mm, kalau dengan alat mekanik 150 mm juga. Jadi sama, kehilangan tekanan lewat celahnya. Kehilangan tekanan maksimumnya ya, atau clogging 800 mm, sedangkan alat mekanik juga sama 800 mm. Nah, ini screen ya, saringannya. Nah, ini kotoran-kotorannya bisa tersaring ya, air limbah yang masuk ke saringan ini akan dipisahkan kotoran-kotoran kertas ya, plastik, daun, dan grid camber atau bak penangkap pasir. Sarana ini diperlukan untuk memisahkan kandungan pasir dari aliran air limbah, sehingga pada tahap berikutnya material lain di dalam air limbah tersebut akan diproses dengan pengolahan biologi. Jadi memisahkan jika ada kandungan pasir yang ada di limbah itu. Setelah diambil pasirnya, maka bisa diolah lagi dengan cara biologi. Kunci dari pemisahan ini adalah mengendapkan pasir pada kecepatan horizontal. Jadi, horizontal ya, sehingga pasir itu akan mengendap. Kecepatan aliran dalam grid camber diatur sebagai rupa sehingga yang diendapkan hanya pasir saja yang relatif mempunyai spesifikasi gravity atau spesifikasi itu massa jenis yang lebih berat dari partikel-partikel lain. Kecepatan tersebut tidak terlalu pelan sehingga bahan organik-organik lain selain pasir ikut mengendap. Jadi tidak perlu tidak terlalu pelan ya. Pengaturan kecepatan tersebut berlaku pada kondisi flow minimum maupun maksimum. Grid camber dibagi menjadi 2 komponen atau lebih
Untuk aliran minimum bekerja hanya satu kompartemen dan maksimum bekerja keduanya. Penampang melintang grid camber tersebut dibuat mendekati bentuk parabola untuk mengakomodasi setiap perubahan debit dengan kecepatan konstan. Melengkapi grid camber dengan pengaturan aliran yang disebut counter flow yang dipasang di ujung aliran. Ini adalah faktor desain untuk grid camber. Dimen. Ini kedalamannya 2-5 meter. Ya, tujuannya ini adalah untuk menangkap pasir halus 0,21 mm. Lebar disesuaikan juga dengan peralatan pengeruk pasir mekanik. Kalau terlalu lebar dapat menggunakan baffle pemisah aliran untuk mencegah aliran pendek. Di rasio panjangnya 7 sampai 5-20 meter, lebarnya 2,5 sampai 7 meter. Di rasio lebar di dalam 1:1 sampai dengan 5:1. Rasio panjang atau lebar 5:1. Kecepatan aliran 0,6 sampai 0,8. Waktu detensi ya, waktu limbah itu masuk di grid camber hanya 2 sampai 5 menit saja. Waktu detensinya 2 sampai 5 menit. Sampai udara liter per detik, panjang tangki 5 sampai 12. Kita menggunakan aerated grid camber. Ini grid chamber ya, grid chamber yang gambar grid chamber seperti ini. Jadi air yang masuk maka akan diproses menjadi keluar, ditangkap pasir yang ada dalam limbah. Primary sedimentasi bak pengendap 1. Bak pengendap 1 adalah mengendapkan partikel diskrit. Apa partikel diskrit itu? Partikel yang tidak mengelompok, jadi tidak menggumpal. Ya. Dari suspensi melalui pengendapan bebas. Bak pengendap 1 berfungsi untuk menurunkan BOD atau COD dalam aliran sehingga menurunkan beban pengolahan geologi pada tahapan berikutnya. Untuk ini dapat mengendapkan 50-70% padatan tersubstansi ya, suspended solid dan mengurangi 30-40% BOD. Bisa mengurangi 50-70% padatan tersubstansi dan 30-40% BOD. Horizontal flow yaitu dalam bentuk persegi panjang. Jenis bak pengendap ya, horizontal flow. Radial flow itu bentuknya circular, air mengalir dari tengah menuju pinggir. Upward flow aliran ke atas, yaitu aliran dari bawah ke atas dan biasanya bak dalam bentuk kerucut menghadap ke atas. Nah, di sini horizontal flow. Ini kemudian radial flow. Ini melingkar dia. Kemudian upward flow dari bawah ke atas. Desain kriteria bak pengendap, survei lode atau beban permukaan untuk yang persegi panjang 30-45 pada aliran maksimum. Aliran radial 45 pada aliran maksimum. Aliran ke atas kurang lebih 30 pada aliran maksimum. Waktu detensi 2 jam pada aliran maksimum, kemudian 2 jam pada aliran maksimum pada aliran radial, pada aliran ke atas 2-3 pada aliran maksimum. Dimensinya panjang banding lebar 4:1 dalam 1,5 meter. Panjang banding lebar 2,1 dalam 3 meter. Kalau aliran radial dalam 1:6 sama dengan 1/10 diameter. Dan ke atas piramida dengan sudut 60 derajat kerucut sudut 45 derajat. Beban melimpah ada 300 meter kubik per meter hari. Dan V not weather in sisi luar, dilihat kecepatannya di sisi luar, aliran radial dan aliran ke atas. Kinerja untuk SS dalam 40-50%. Tersebut ya.
51,7% kalau ada radial kemudian ke atas 82% ya, slug ya. Clarifier bab pengendap 2. Bab pengendap 2 itu fungsinya adalah memisahkan pengendapan material flokulan. Jadi di sini material yang flokulan yang melalui hasil flokulasi penggumpalan itu akan dipisah oleh bab pengendap 2, yaitu partikel yang mengelompok karena ada gaya tarik menarik van der Waals menjadi menggumpal lebih besar, kemudian menjadi lebih berat dan mudah mengendap. Perhatian khusus harus diberikan terhadap pengendapan Fock dalam bentuk MLSS, mixer liquid superheat solid dari proses activated sludge atau lumpur aktif yang konsentrasinya tinggi mencapai 5000 mm per gram. Clarifier ini merupakan pengendapan terakhir yang disebut juga final sedimentasi. Untuk desain survei loadingnya digunakan 30 sampai 40 meter kubik per meter persegi hari. Untuk desain yang aman harus menggunakan debit maksimum. Kedalaman bak itu adalah 3 meter minimal dengan waktu operasi 2 jam. Jika kita menggunakan aliran rata-rata maka waktu operasi berkisar 4,5 sampai 6 jam. Besarnya beban luar loading rate adalah 124 mm kubik per meter hari. Nah, ini clarifier. Clarifier ini dia ini sebetulnya limbah yang dulu tempat limbah hasil dari diendapkannya itu akan dikeluarkan ke bawah, kemudian air yang bersih akan ke atas, kemudian akan dikeluarkan menuju samping clarifier. Samping clarifier ini akan dihasilkan air yang baik ya, air yang bebas dari limbah. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.